Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fard Sarfendi dengan NIM B1B11953. Saya akan mempresentasikan yaitu bab 10 mengelola retensi, keterlibatan dan karir karyawan. Oke, yang pertama mengelola perputaran dan retensi karyawan. Perputaran kecepatan karyawan meninggalkan perusahaan bervariasi secara menyolok antar industri. Sebagai contoh, perputaran dalam industri jasa akomodasi dan makanan sangat tinggi, dengan lebih dari separuh karyawan dalam industri tersebut meninggalkan pekerjaan secara sukarela setiap tahunnya. Perputaran sukarela dalam industri pendidikan hanya sekitar 12%. Terus berikutnya, perputaran dari kinerja. Apa hubungan antara tingkat perputaran dan kinerja organisasi? Mungkin secara mengejutkan, masalah ini masih menjadi perdebatan, meskipun tampak jelas bahwa memberhentikan seorang karyawan yang tidak kompeten adalah hal yang positif. Permasalahannya adalah bahwa sesuatu yang mungkin tampak positif dalam kasus individual menjadi negatif ketika pemberi kerja secara berulang-ulang kehilangan karyawan. Dalam kasus individual menjadi negatif ketika pemberi kerja secara berulang kehilangan karyawan. Oke, slide berikutnya, mengelola perputaran sukarela. Untuk mengelola perputaran sukarela, kita harus mengidentifikasi penyebab dan kemudian menanganinya. Tempat yang masuk akal untuk memulai adalah dengan mengukur jumlah karyawan, khususnya mereka yang berkinerja paling baik dan berpotensi tinggi, meninggalkan perusahaan. Pertama, hitungan perputaran setiap bulan. Caranya, jumlah pemutusan hubungan sukarela selama bulan tersebut dibagi dengan jumlah rata-rata karyawan selama bulan lalu kalikan dengan 100. Hitung tingkat perputaran tahunannya. Caranya dengan menambahkan persentase perputaran 12 bulan bersama-sama. Terus berikutnya, strategi retensi untuk mengurangi perputaran sukarela. Manajer harus memahami bahwa mempertahankan karyawan adalah masalah manajemen bakat, dan bahwa strategi retensi yang terbaik dengan demikian bersifat multifungsi. Sebagai contoh, karyawan yang tidak tertarik pada pekerjaan mereka merasa bahwa mereka tidak cocok dengan pekerjaan mereka, atau yang merasa mendapatkan kompensasi kurang lebih berkemungkinan untuk meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, mengelola keterlibatan karyawan. Penarikan diri dan perputaran setiap kali mencerminkan berkurangnya keterlibatan karyawan. Keterlibatan merujuk pada keterlibatan secara psikologis dalam terhubung dengan dan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang. Karyawan yang terlibat mengalami tingkat konektivitas tinggi dengan tugas kerja mereka, dan oleh karenanya bekerja keras untuk menyelesaikan sasaran terkait tugas mereka. Oke, slide berikutnya, keterlibatan dan kinerja karyawan. Keterlibatan karyawan adalah penting karena baik perilaku karyawan termasuk perputaran maupun kinerja organisasi mencerminkan apakah karyawan tersebut terlibat. Sebagai contoh, berdasarkan pada survei Gallup, unit bisnis dengan tingkat keterlibatan karyawan tertinggi mempunyai 8.396 kesempatan untuk berkinerja di atas median perusahaan, sementara mereka mempunyai keterlibatan karyawan terendah hanya mempunyai 1.796 kesempatan. Sebuah survei yang dilakukan Watson Wade Worldwide menyimpulkan bahwa perusahaan dan karyawan yang sangat terlibat mempunyai pendapat per karyawan
2.696 lebih tinggi. Direktur di Fairtrade USA Nirlaba meyakini bahwa mendorong keterlibatan akan membantu menjelaskan penyebab dari menurunnya perputaran perusahaan sebesar 1.996 setelahnya. Oke. Dan berikutnya, manajemen karir. Manajemen karir memainkan peran penting dalam melibatkan dan mempertahankan karyawan. Sebagai contoh, sebuah survei menemukan bahwa pemberi kerja berencana untuk menggunakan kompensasi serta pengembangan karir untuk mempertahankan dan melibatkan bakat yang tepat. Penawaran dukungan karir umumnya adalah situasi win-win. Karyawan dengan dibekali wawasan yang lebih baik mengenai kekuatan pekerjaan mereka, akan tetapi siap untuk melayani perusahaan dan lebih tidak berkemungkinan pergi. Dan berikutnya, terminologi karir. Manajemen karir management adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan karir dan minat mereka, dan untuk menggunakan keterampilan dan minat ini secara paling efektif, baik dalam perusahaan maupun setelah mereka meninggalkan perusahaan. Pengembangan career development adalah serangkaian aktivitas seumur hidup seperti lokakarya yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Dan berikutnya, peran karyawan dalam manajemen karir. Perencanaan karir berarti menyesuaikan kekuatan dan kelemahan individu dan kesempatan dan ancaman pekerjaan. Orang tersebut ingin mengejar pekerjaan dan karir yang memanfaatkan minat, bakat, nilai-nilai, dan keterampilannya. Ia juga ingin memilih pekerjaan dan karir yang sesuai dengan proyeksi permintaan pada masa depan untuk berbagai jenis pekerjaan. Berikutnya, manajemen karir siklus hidup karyawan. Mengambil keputusan promotion secara tradisional merujuk pada kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagian orang sangat menginginkan promosi. Promosi dapat memberikan kesempatan untuk menghargai kinerja yang unggul dan untuk mengisi posisi terbuka dengan karyawan yang teruji dan loyal. Meskipun demikian, proses promosi tidak selalu menjadi pengalaman yang positif. Ketidakadilan dan kerahasiaan dapat mengurangi proses tersebut lebih jauh. Dengan semakin banyak yang melakukan perampingan, beberapa promosi terjadi dalam bentuk pekerjaan lebih menantang, tetapi tidak selalu berperingkat lebih tinggi atau berupa lebih besar. Oleh karena itu, beberapa keputusan membayangi proses promosi perusahaan manapun. Berikutnya, mengelola pensiun. Perencanaan pensiun merupakan masalah jangka panjang bagi pemberi kerja di Amerika Serikat. Jumlah mereka yang berusia 25 hingga 34 tahun tumbuh relatif perlahan, dan jumlah mereka yang berusia 35 hingga 44 tahun telah menurun. Jadi, dengan banyak karyawan yang berusia 60-an yang mendekati usia pensiun, pemberi kerja menghadapi sebuah permasalahan. Perusahaan lebih berfokus pada perampingan dan mengabaikan kehilangan pekerjaan yang berbakat. 7.800 saudara karyawan dalam sebuah survei mengatakan bahwa mereka berharap untuk tetap bekerja dalam kapasitas tertentu setelah usia pensiun normal. 64 kali mengatakan mereka ingin melakukan secara paruh waktu. Hanya sekitar sepertiga yang berencana untuk terus bekerja karena alasan finansial. Sekitar 4.396 hanya ingin tetap aktif. Pada dasarnya adalah bahwa perencanaan pensiun tidak lagi hanya mengenai membantu karyawan sekarang memasuki pensiun. Rencana ini juga harus membantu memberi kerja untuk mempertahankan dalam kapasitas tertentu keterampilan dan kekuatan otak mereka yang normalnya akan pensiun dan meninggalkan perusahaan.
Sekian dari saya, itulah persentase saya di bab 10. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.